Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Saya kebetulan ya mendapatkan materi atau akan memaparkan materi terkait dengan olahraga untuk mengisi liburan. Nah, mungkin nanti bahan tayang yang memang ada di webinar ini bisa sahabat luar biasa, insan edukasi dan Classmate dapatkan gitu ya. Baik, untuk yang pertama boleh di-share screen-nya kalau memang tidak mengalami kendala. Saya akan menyampaikan tentang mengisi hari libur dengan aktivitas fisik di rumah. Nah, di sini apa yang terbayang oleh Bapak Ibu putra-putri kita di saat sekolah sudah libur gitu ya. Libur sekolah, ye, biasanya kan seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak sudah berpikir orang tuanya akan mengajak mereka berlibur, tetapi apa mau dikata, kondisi negeri tercinta sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, di saat ini mungkin apa yang kami berdua sampaikan bisa menjadi modal atau bisa menjadi kembangan ide dari para orang tua, guru pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, tema kali ini adalah mengisi hari libur dengan aktivitas fisik di rumah. Nah, baik, sahabat luar biasa, Classmate dan insan cendekia, di sini saya akan menyampaikan tentang olahraga untuk mengisi liburan tadi. Ya, di sini liburan di rumah saja itu seperti apa sih? Kemudian saya akan sedikit bicara tentang literasi fisik, kemudian bicara tentang kebugaran, bagaimana menjaga kebugaran, dan mungkin nanti akan sedikit saya sampaikan tentang aktivitas liburan yang bisa dilakukan oleh kita semua, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan anak-anak tercinta kita. Baik, sahabat luar biasa, Classmate and insan edukasi. Kalau berpikir tentang liburan gitu ya, kenapa ya liburan kok malahan di rumah saja itu jadinya apa sih sebetulnya ya yang dirasakan gitu ya, liburan di rumah ya, ada waktunya luang. Waktunya banyak nih liburan. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita nggak mau liburan di masa pandemi ini, kondisi fisik anak-anak kita atau kita sendiri selaku orang tua, guru atau tenaga kependidikan itu tidak bisa memaksimalkan waktu luang yang ada. Untuk apa? Untuk menjaga badan agar tetap sehat dan bugar. Nah, ketika berbicara mengenai waktu luang tadi, sebetulnya apa saja yang memang bisa kita lakukan di rumah? Ya, tentunya harapannya ketika berbicara mengenai waktu luang tadi, harapannya kita ingin tetap baik-baik saja, ya. Kemudian kalau kita ingin baik-baik saja, apakah kita diam saja? Kan kurang gerak istilahnya seperti itu. Atau memang bahasa yang kekinian itu mager, malas gerak. Ya, kemudian awas ketika liburan di rumah itu waktunya luang, tidak melakukan apa-apa, ya, tentunya akan muncul yang namanya stres, baik itu stres ringan, sedang ataupun tinggi. Ya, Bapak Ibu, kita tahulah saat ini ya mohon doa juga untuk kita semua gitu ya, dari kita dan untuk kita semua terkait dengan kondisi saat ini ya. Kalau bisa memang hindari stres-stres yang apa namanya, ringan, sedang ataupun berat. Dengan apa? Ya kalau boleh saran mungkin hindarilah berita-berita yang memang bikin kita stres dengan kondisi peningkatan kasus positif gitu ya kalau lihat ini. Ya bagaimana untuk mengurangi stres ya tentunya mungkin salah satunya adalah kita akan melakukan atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga di rumah. Nah, ketika kita tidak memaksimalkan waktu luang yang ada dengan melakukan aktivitas fisik, tentunya nanti akan mengakibatkan menurunnya kualitas kerja otot kita. Awas, ya, kita harus mewaspadai itu. Nah, kemudian gadget effect gitu kan, gadget effect gitu ya. Apa tuh kan gitu ya? Kalau kita lihat
Bapak dan Ibu mungkin pengalamannya sama dengan saya dan orang tua yang lain. Ketika memang anak harus atau diharuskan untuk belajar dari rumah, ya, di depan laptop, di depannya Google Classroom, tetapi di samping kanan atau samping kirinya handphone pun tetap dimainkan oleh anak-anak kita, oleh putra-putri kita. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kayaknya pengalamannya sama lah, nggak beda. Nah, bagaimana mensiasatinya itu? Apalagi sekarang kondisinya liburan. Nah, bagaimana supaya liburannya itu betul-betul bermakna? Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, awas, khawatir kita ketika memang liburan di rumah, waktu luang tidak dimaksimalkan, sehingga banyak magernya, malas gerak, stres berhampiran ke diri kita, kemudian turun kualitas kerja otot, yang ada hanya bermain handphonenya, ya kan? Awas, nanti akan muncul yang namanya obesitas. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan liburan di rumah saja itu. Nah, selanjutnya saya akan berbicara mengenai literasi fisik. Ketika berbicara liburan di rumah saja, apa sih yang harusnya kita lakukan? Nah, di sini ada keterkaitannya dengan literasi fisik. Bagaimana kita peduli dengan fisik kita? Artinya sejauh mana kompetensi kita terkait dengan pemahaman gitu ya. Kompetensi kita terkait dengan literasi fisik, baik itu yang terkait dengan kemampuan kita di dalam melakukan olahraga, ya, ke kemampuan melakukan olahraga, kemudian seberapa jauh kita memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan aktivitas fisik, gitu ya, dan seberapa percaya dirinya kita untuk melakukan sebuah aktivitas fisik. Nah, ketika memang berbicara mengenai literasi fisik, di antaranya ada 3 komponen ini. Ketika kita mampu melakukan aktivitas fisik, tentunya kita tahu sebetulnya yang kita lakukan itu untuk apa sih? Manfaatnya untuk apa? Kita melakukan aktivitas fisik misalnya jalan kaki setiap hari. Kita sadari itu, ya. Kesadaran itu dari mana? Ya, tentunya kita tahu, kita sadar bahwasannya kita harus melakukan aktivitas fisik itu secara rutin. Untuk apa? Ya untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, menjaga tubuh agar tetap bugar. Nah, di situ muncullah akhirnya yang namanya motivasi. Oh iya, saya mesti nih, saya harus melakukan aktivitas fisik minimal gitu ya, 30 menit di dalam 1 hari. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, ya mungkin kalau yang terlatih bisa 3 sampai 5 kali di dalam seminggu. Tetapi kalau untuk menjaga kesehatan kita, kebugaran kita, cukup lakukan 30 menit sehari selama 3 kali seminggu. Nah, untuk apa sih sebetulnya itu kan? Nah, ketika kita tahu manfaat kita harus melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit dalam sehari, tentunya ada rasa nyaman di badan kita. Artinya secara fisiologi, ya, seluruh organ-organ tubuh kita akan dialiri oleh darah melalui ya udara yang dihirup, oksigennya itu. Nah, ketika kita sadari itu, akhirnya kita motivasi. Untuk apa? Untuk memaintain kondisi badan atau tubuh kita. Ya, itu motivasi terkait dengan literasi fisik kita. Nah, ketika kita sudah ya punya kompetensi, memiliki motivasi intrinsik untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar, tentunya muncullah kepercayaan diri pada diri kita. Ya, dengan postur yang bagus, artinya apa-apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ketahui, itu akan mempengaruhi kepada performa fisik kita. Kita akan, insya Allah kita akan sehat, kita akan bugar. Karena orang sehat itu belum tentu bugar, tetapi orang bugar itu sudah pasti sehat. Karena apa? Karena organ tubuh secara fisiologis itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Itu.
Kemudian ketika berbicara literasi fisik, tentunya kita bicara tentang tadi aktivitas fisik. Nah, menurut Badan Organisasi PBB terkait dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure. Ya, jadi aktivitas fisik itu didefinisikan sebagai pergerakan dari seluruh badan gitu ya, melalui otot-otot yang membutuhkan pengeluaran energinya. Contoh-contoh aktivitas fisik itu apa? Ya, bisa misalnya tadi sudah dicontohkan jalan kaki gitu ya. Kemudian apalagi bersepeda, olahraga rekreasi. Terus Bu Dewi, bisa nggak sih dikatakan ketika kita berkebun, kemudian ketika kita apa ya, membersihkan rumah, menyapu atau apa namanya membersihkan lantai bisa nggak dikatakan aktivitas fisik? Oh bisa. Jadi artinya segala sesuatu atau segala aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan otot dan membutuhkan energi, yaitu bisa dinamakan aktivitas fisik. Nah, apa sih ciri-cirinya kita sudah melakukan aktivitas fisik? Ya terjadinya perubahan apa namanya kondisi ketika memang ada rasa lelah gitu ya. Bapak dan Ibu kan bisa merasakan ketika memang habis berkebun yang mungkin pada saat normal ya tidak pandemi dulu melakukan mencangkul atau membersihkan rumah ya itu terasanya mungkin ada yang terasa biasa-biasa saja gitu atau bahkan karena saking tidak pernahnya melakukan aktivitas fisik yang sehari-hari keseharian di rumah merasa cepat lelah atau mudah lelah gitu kan. Kemudian pada saat pandemi ini akhirnya berbondong-bondong orang untuk apa? Untuk melakukan aktivitas fisik. Apa aktivitas fisik yang sekarang sedang booming? Ya berkebun gitu ya, mengkoleksi beberapa jenis tanaman. Nah, itu juga bisa dinamakan sebagai aktivitas fisik. Kemudian ketika tadi sudah literasi fisik, mungkin bisa di next slide-nya. Kita sudah bicara aktivitas fisik. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai kebugaran. Nah, tadi ketika kita sudah melakukan aktivitas fisik seperti berkebun, kalau di rumah ya sehari-hari, kemudian menyiram tanaman, menyapu, atau aktivitas fisik yang lain seperti jalan, kemudian tadi lari, bersepeda, berenang, dan seterusnya. Tentunya harapannya akan muncul dari beberapa aktivitas fisik yang biasa kita lakukan, apalagi di masa pandemi ini muncullah harapannya kebugaran. Artinya apa? Ketika berbicara kebugaran, tentunya definisinya adalah mampu melakukan aktivitas jasmani secara terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti gitu ya. Jadi tidak mudah lelah dan kemudian kalaupun merasa lelah, dia akan kembali pulih seperti sedia kala dengan cepat gitu ya, sesegera mungkin. Jadi artinya apa? Oh, kita bisa menandai bahwasannya orang yang memiliki kebugaran yang baik, yang sangat baik itu ya tidak mudah lelah gitu ya. Jadi artinya dia bisa melakukan aktivitas terus-menerus, kemudian kembali pulihnya pun cepat gitu ya. Itu yang bisa menandai bahwasannya seseorang itu memiliki kebugaran yang sangat baik gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Ketika berbicara mengenai kebugaran, terus bagaimana sih supaya badan kita itu bisa bugar? Tadi kalau kita tadi lihat atau kita dengarkan gitu ya, kebugaran itu apa saja yang memang mencirikan bahwasanya orang-orang itu bugar. Mudah saja kalau misalnya jalan kaki terus taruhlah 100 meter dengan langkah cepat gitu ya. Terus ada ngos-ngosan gitu ya. Ya udah itu berarti orang itu mudah lelah ya, belum bugar. Nah, bagaimana untuk mencapai kebugaran tersebut? Boleh di slide selanjutnya tadi ya. Kita lihat di slide selanjutnya, tentunya untuk menjaga kebugaran itu ya kita harus melakukan
aktivitas fisik setiap hari gitu ya. Bentuknya seperti apa? Kita lihat di sini, kita melihat lakukan aktivitas fisik setiap hari, bisa jalan kaki, kemudian tadi lakukan pekerjaan rumah, berkebun, dan olahraga secara teratur. Seperti apa sih olahraga secara teratur itu? Ya bisa dilakukan ya. Tolong gitu ya pada saat pandemi ini, apalagi untuk mengisi liburan, luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu selama 3 sampai 5 kali seminggu. Itu untuk yang teratur, tetapi minimal ketika kita mengajak anak-anak kita, mengingatkan para putra-putri kita, peserta didik kita untuk minimal melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan selama 3 kali dalam seminggu. Misalnya apa? Kalau saat ini yang terukur gitu ya, olahraga yang teratur bisa senam aerobik lah namanya seperti itu ya. Kenapa disebut senam aerobik ya? Karena senam itu dilakukan dalam waktu di atas 1 menit gitu ya. Jadi menggunakan energi aerobik, makanya disebut dengan aktivitas atau senam aerobik ya. Kemudian apa? Kemudian yang aktivitas yang sifatnya rekreasi, menyenangkan karena memang mengisi waktu luang pada saat liburan gitu ya. Untuk sesekali boleh nanti ketika punya waktu liburan nih masih ada nih ya, kurang lebih seminggu kalau kata melakukan latihan-latihan strength atau flexibility. Seperti apa? Nanti kita akan lihat dalam bentuk yang sangat-sangat menyenangkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, insan cendekia, sahabat luar biasa dan classmate bisa memodifikasi yang memang kira-kira bisa diberikan ke anak-anak kita, putra-putri kita, ataupun kita sendiri yang akan melakukan itu. Tentunya dilakukan dengan intensitas yang sedang sampai cukup. Kalau bisa kurangi menonton TV yang bikin mager gitu ya. Jadi browsing-browsing internet gitu atau main video game itu ya kalau bisa dikurangi gitu ya. Baik, selanjutnya boleh next slide. Kalau global rekomendasi atau rekomendasi WHO kita lihat ya terutama di liburan bagaimana anak-anak kita supaya tetap sehat dan bugar, tentunya harapannya dari WHO sendiri itu merekomendasikan melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini anak-anak dan remaja berusia 5 sampai 17 tahun ya, harapannya mesti melakukan aktivitas fisik ya. Sebaiknya dilakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik sedang hingga kuat setiap hari gitu ya. Aktivitas intensitasnya sedang sampai kuat itu tiap hari. Itu rekomendasi dari WHO. Kemudian aktivitas fisik dengan jumlah lebih dari 60 menit akan memberikan manfaat kesehatan tambahan. Tentu itu ada sebabnya. Kenapa gitu ya? Dilakukan minimal 60 menit dalam 1 hari. Kemudian ya harus termasuk pada kegiatan yang memperkuat otot dan tulang setidaknya tadi disampaikan 3 kali per minggu. Jadi inilah yang WHO rekomendasikan terkait dengan melakukan aktivitas fisik. Ya boleh di next slide. Nah di sini aktivitas liburan. Gimana ya? Untuk mengisi liburan di rumah aja nih kali ini karena PPKM nggak bisa kemana-mana. Nah, sebagai orang tua, ya, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan tentunya berpikir keras gitu ya untuk mengisi liburan anak-anak di masa pandemi pula gitu. Mesti apa sih kan gitu ya? Ya tentunya boleh di next slide kita sebagai orang dewasa gitu ya bisa merancang. Ya, ini contoh saja nih. Boleh sambil menonton tayangan YouTube atau boleh sambil main TikTokan. Banyak yang memang bentuknya aktivitas fisik. Nah, di sini contohnya untuk mengisi liburan bisa sahabat luar biasa, classmate dan insan cendekia saksikan dari channelnya Physical Education. Ini yang namanya Crab Walk Relay. Nah, di sini menggunakan
ya beberapa alat-alat yang ada di sekitar rumah kita gitu. Yang tujuannya apa? Nah, di sini bisa dilihat tujuannya adalah untuk menguatkan otot lengan bagian atas, ya kan? Dan eh, sahabat luar biasa bisa lihat, classmate bisa lihat, dan insan cendekia bisa lihat, ya. Alat yang dibutuhkan itu sangat sederhana. Apa aja gitu kan? Apa saja alat-alat yang akan dipindahkan gitu ya? Boleh pakai ya bola-bola, pokoknya apa aja lah yang ada di rumah kita kan gitu ya. Nah, kemudian buat lintasan kurang lebih 3 sampai 4 meter gitu ya. Barang-barang yang tadi, 6 barang-barang sederhana untuk diletakkan pada lintasan, dibuat tret gitu ya. Kemudian 2 wadah untuk diletakkan di titik start dan finish. Jadi mungkin orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan yang lain bisa apa mengadopsi gitu ya, mengadaptasi dengan rumahnya atau ruangannya ya. Nah, di situ seperti apa? Crab walk relay gitu kan, ya berjalan seperti kepiting. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa? Pola gerak dasar tentunya adalah kalau memindahkan ya, memindahkan sesuatu, pola gerak dasar yang dilatih atau yang terlatih di dalam aktivitas mengisi liburan di sekolah adalah manipulatif. Nah, gerakannya apa? Ya, itu kita lihat ya di tayangan memindahkan barang dari titik A ke titik B untuk otot lengan belakang ya, ditekuk gitu ya. Ditekuk kakinya, pindahkan sambil berjalan menggunakan ya seperti kepiting lah ya. Nah, jalan. Otot apa yang terlatih? Nah, kira-kira sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, ini bisa nggak diterapkan untuk mengisi liburan di sekolah, sorry, di rumah? Ya, ini mudah. Barang-barang apa yang digunakan, ini bisa mudah lakukan se apa namanya se-happy mungkin gitu ya, biar having fun anak-anak kita. Ya, kalau memang harus melibatkan ayah, ibu, ayah, bunda, semuanya silakan dimainkan. Nah, itu tentunya bisa diadaptasi oleh sahabat luar biasa, classmate and insan education. Ya, silakan next slide. Ini contoh satu saja ya olahraga yang bisa dilakukan di masa liburan di rumah saja. Selanjutnya ada eh, bisa next slide. Softball overhand softball. Nah, di sini boleh next slide, Bu. Ya, sama ini. Nanti mungkin bisa di diadaptasi di rumah kita masing-masing gitu ya untuk membuat atau mengkreasikan masa-masa liburan dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan ya. Kalau di sini tujuannya overhand softball itu menguatkan otot lengan dan melatih kelincahan. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Lagi-lagi gitu ya, diupayakan apa saja yang ada di rumah sahabat luar biasa, apa saja yang ada di rumah classmate dan insan edukasi digunakan untuk menciptakan sebuah permainan yang mirip-mirip lah dengan overhand softball ini ya. Ini kalau bisa dilihat alat yang dibutuhkan hanya 1 buah target atau sasaran. Kemudian ada 3 buah handuk untuk halang rintang. Boleh nggak diganti handuknya? Boleh, silakan gitu ya. Kita mengadaptasi ya. Kemudian 1 buah kain yang dijadikan bola gitu ya. Kemudian lintasan kira-kira 2 meter. Nah, bagaimana cara bermainnya? Bisa dengan melempar bola ke sasaran dari garis start yang sudah ditentukan. Kemudian bisa dilihat berlari, mengambil bola di target dan kembali dengan melompat zigzag ya, sky jump seperti itu. Kemudian itu dilakukan selama 1 menit. Apa yang dirasakan? Ya tentunya sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi bisa melihat kondisi anak-anak kita di rumah. Ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan supaya anak-anak betul merasa senang tanpa merasa terbebani gitu ya.
silakan dikreasikan lebih canggih lagi atau lebih cantik lagi, tentunya dengan tujuan permainan itu sendiri, gitu ya. Kemudian next slide, ini juga bisa, oke, selanjutnya next slide, setelah liburan gitu ya. Nah itu ya kalau boleh dilihat lari, zigzag, lempar lagi gitu ya, boleh. Nah harapannya gitu ya, apa-apa yang sudah dilakukan pada saat liburan di rumah gitu ya, Bapak Ibu ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan cendekia itu mempertahankan apa-apa yang sudah dialami oleh putra-putrinya di rumah gitu ya, untuk tetap memaintain, untuk tetap membiasakan melakukan aktivitas fisik ya di rumah, karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sementara kita harus tetap sehat. Ya, imun kita harus tetap bagus. Ya, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu ya, guru dan tenaga kependidikan, khususnya sahabat luar biasa, classmate dan insan cendekia bisa mempertahankan aktivitas-aktivitas fisik yang sudah dirancang sebelumnya melalui games-games ataupun melalui latihan-latihan yang memiliki intensitas ringan. Nah, di sini saya mencoba membuatkan kalender aktivitas fisik. Nah, tentunya dilakukan dengan tetap disiplin protokol kesehatan gitu ya. Apabila di sini redaksinya, apabila putra-putri kita melewati hari tanpa aktivitas fisik, ya sudah nggak apa-apa, nggak boleh dipaksakan. Tetapi ya besoknya gitu ya, lakukan aktivitas fisik sesuai dengan aktivitas yang ada pada kalender. Di excuse gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Tetapi kembali lagi ketika pada saat liburan kemarin diisi dengan hal-hal yang positif, terutama melakukan aktivitas fisik, olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang, ya harapannya ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi untuk tetap menjaga putra-putri kita, anak-anak didik kita agar tetap menjaga kesehatan dan kebugarannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan olahraga untuk mengisi liburan di rumah. Itu saja mungkin yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas waktunya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bugar selalu. Ibu mohon izin bertanya. Olahraga rutin untuk anak-anak di saat daring via Zoom. Apakah ada referensi selain jalan kepiting, jalan beruang? Nah, apakah ada referensi lainnya, Ibu Dewi? Silakan Ibu Dewi. Baik, Mbak Irma, kita saling melengkapi nih dengan Mas Edo yang memang berkecimpung di Kids Work gitu ya, yang memang audiensnya kebanyakan anak-anak gitu ya. Nanti kita saling melengkapi. Oke, baik. Referensinya mungkin Bapak Ibu ya bisa mengkreasikan apa-apa yang ada di sekitar kita tadi gitu ya. Misalnya tadi selain senam kan gitu ya, selain jalan kepiting yang tadi sudah ditayangkan di PowerPoint, jalan beruang, referensi yang lain apa? Bisa saja lempar tangkap ya, apa saja yang mau dipakai, apakah bola nggak ada, nggak usah pakai bola, kertas diuntel-untel kalau kata orang Jawa ya, dikeras-keras jadi bulat, lempar 1, 2. Nah, apakah itu dilakukan sendiri baik gitu kan? Bisa saja dilakukan sendiri. Atau memang ketika PPKM ini bisa melibatkan orang tua kita. Jadi jangan mager lagi buat siapa? Buat sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi untuk
berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Nah, tadi pertanyaannya ketika memang ingin dirutinkan gitu ya, ketika memang ingin dirutinkan supaya anak tetap sehat dan bugar melalui aktivitas Zoom, mau nggak mau, suka tidak suka, kan gitu ya. Para pendidik harus kekinian, artinya apa? Membuat sebuah tayangan gitu ya, menjadi bahan belajar anak-anak. Karena apa? Kan karena kita tidak bertatap muka. Jadi mau nggak mau lagi, suka tidak suka, ya harus mencoba membuat tayangan audio visual. Misalnya tadi lempar tangkap. Kemudian apa? Ya, seperti melompat lagi gitu kan. Atau mungkin bisa tadi sekaligus ini menjawab pertanyaan yang kedua mungkin ya di chat ya. Ada bagaimana memaksa anak atau memotivasi anak untuk mau melakukan gerakan fisik ya, di mana Betul anak itu sekali. termasuk anak yang pasif gitu ya, nggak suka gerak lah. Malu. Iya, pemalu. Mungkin akhirnya kita bicaranya gini, nggak suka gerak karena memang dia tidak tertarik gitulah. Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi dan sebuah inspirasi untuk anak-anak yang memang tadi pemalu. Karena memang kan dilakukannya di rumah. Kenapa mesti malu? Kalau sama ayah ibunya malu, wah itu tanda tanya besar itu, kenapa anak itu malu sama orang tuanya kan gitu. Kalaupun malu betul melakukan gerakan-gerakan yang lain, anak-anak bisa mungkin yang kekinian dengan TikTok. Nih, saya boleh share screen ya, Boleh Coach Edo ya, banget. mohon izin ya Mas Edo Iya, ya. Oke, saya coba share screen, coba untuk ini saya lakukan pakai TikTok kan nih, cuman nggak tahu suaranya ada atau nggak muncul nggak nih. Ya, ini mencoba gerakan, tapi nggak bisa di play ya. Bisa. Bisa? Oke, nice. Bisa. Yeay, keren ini Bu. ini contoh, itu contoh ya, itu contoh untuk mungkin gitu ya, memberikan motivasi kepada anak-anak gitu ya. Itu nggak tahu yang kerudung orange itu siapa, itu payah itu sampai berguling-guling gitu ya. Tapi itu tadi kita buat liburan semenarik mungkin gitu ya, supaya apa? Supaya anak tetap sehat, bugar dan enjoy satu ya. Nah, itu juga sekaligus menjawab apakah aktivitas fisik atau olahraga ringan itu bisa termasuk pada rekreasi otak. Oh, tentu saja, iya bisa. Tetapi tadi Ibu menanyakan seperti memasak atau membersihkan kamar tidur. Kembali lagi, mungkin saya bertanya, kalau memasaknya itu anak merasa terpaksa dan penuh beban gitu ya, penuh tekanan, ya nggak bisa. Namanya kan jelas recreation kan gitu ya. Re itu kan mengulang kembali, mengulang lagi apa kreasi. Jadi yang memang sehari-harinya kegiatannya rutin aja tanpa ada sifatnya hiburan atau apa, ya awas, hati-hati kita. Membersihkan tempat tidur pun juga, kamu kenapa nggak bersihkan tempat tidur? Ayo, ini kan aktivitas fisik dan lain sebagainya. Yang ada otaknya malah makin stres karena dibentak-bentak terus kan gitu ya. Ya Mas Edo ya, itu aja sih. Ada fun-nya ya. Iya, tertekan. Jadi mungkin gitu ya. Tadi ya kita sepakat ya, misalnya sempatkan atau luangkan waktu untuk membuat ya program kecil-kecilan lah, 1 minggu 3 kali untuk bergerak bersama-sama di rumah. Anak saya tidak bisa jongkok. Stimulasi apa yang baiknya diberikan agar bisa jongkok? Wah. Langsung saya jawab ya, Mbak Irma. Langsung saja. Kita tentu saja dalam melakukan segala sesuatu ya, nggak cuma olahraga, dalam belajar juga kan, kita perlu menikmati dan mengalami progres. Jadi biarkan semua itu berproses. Kita tidak bisa langsung jongkok, langsung gitu juga. Yang ada malah cedera dan anak menerima tekanan. Kita perlu membiasakan dari awal dulu. Saya kayaknya perlu gerak lagi nih ke sebelah sana. Saya izin. Boleh. Halo, oke. Saya geser kamera. Nah,
Gerakan jongkok ini kan susah ya. Gerakan jongkok ini susah. Kalau kita paksa mereka untuk jongkok, mereka akan cedera dan mungkin mereka akan ogah, akan nggak mau melakukannya. Jadi kita bisa simple aja dari kursi. Semua di rumah manapun pasti ada kursi. Duduk, berdiri. Ini juga progres. Duduk, berdiri. Bila sudah mampu lancar melakukan duduk berdiri, speednya bisa kita tambah, intensitas dan kecepatannya bisa kita naikkan. Biarkan dia berprogres. Lama-lama kursinya kita jauhkan, jadi dia duduknya hanya setengah atau di ujung pangkat misalnya, hanya menyentuh aja. Ini udah progres, hanya menyentuh aja, tidak duduk ya, tapi menyentuh. Nah, nextnya naik lagi, levelnya kita naikin lagi tanpa kursi. Jongkoknya mungkin kalau tidak bisa full, jongkoknya separuh dulu, setengah diri, jongkoknya separuh. Itu juga tidak apa-apa, sampai lama-lama kita latih dan kita biasakan sampai dia mampu melakukan duduk jongkok dengan benar. Jadi nggak bisa kita push, harus langsung jongkok, itu juga akan sulit. Oh, saya balik dulu kameranya, karena cahayanya yang bagusan di sini, yang sana backlight. Begitu, Mbak Irma, mudah-mudahan menjawab. Jadi cara melatihnya adalah membiasakan, biarkan dia learning by doing, biarkan berprogres, biarkan perlahan-lahan nikmati prosesnya pelan-pelan sampai mampu. Dari paling simpel aja, duduk. Gitu Mbak Irma. Mungkin Mbak Dewi mau menambahkan. Dewi mau menambahkan? Oh boleh. Itu tadi ya, ketika memang anak saya nggak bisa jongkok. Betul, tadi Coach Edo kan step by step ya, dari yang mudah, sedang, kemudian sampai betul-betul anak-anak itu bisa gitu ya. Karena tadi dibilang tidak bisa jongkok, stimulasi apa? Tadi Coach sudah memberikan contoh real gitu ya, langsung praktis gitu ya. Keren banget. Jadi artinya ketika memang posisinya harus seperti itu, yang diperhatikan adalah awas, lutut tidak boleh melebihi dari ujung jari kaki. Betul ya, Mas Edo ya? Atau Coach Edo ya? Betul kan? Betul. Nah, iya. Nah, ketika, oh iya, makanya boleh sambil saya ngomong. Jadi ada modelnya. Ketika memang lutut, boleh Coach. Ketika memang ketika memang lutut melebihi dari ujung kaki, ketika melakukan squat, bebannya ada di mana? Ada di lutut. Hati-hati kita. Tadi coach bilang persendian, awas ya, jangan sampai persendian itu malah cedera. Maksud kita, kan kita ingin melatih gluteus kita. Itu bahasa anatomi ya coach, kita pakai ya, biar teman-teman atau sahabat itu gluteus? Ya, nggak tahu itu, biar sahabat luar biasa Insan Cendekia sama classmate itu tahu gluteus itu apa sih, kan gitu ya coach ya. Biar coach yang ngomong deh tuh. Nah, tuh otot apa tuh? Seru banget nih. Nah, otot bokong ya. Nah, sebetulnya kan ya otot bokong itu yang dituju ya untuk latihan squat, atau kalau anak itu melakukan squat. Saya juga udah gatel nih mau berdiri, tapi posisi saya biarlah coach aja lah yang memperagakan kan gitu ya. Kemudian kalau tadi ya, kenapa nggak boleh lebih dari ujung jari kaki? Ya nanti bebannya ada di persendian. Awas kita, kalau persendian lutut itu sudah cedera pada usia anak-anak, ya jangan berharap bisa mencapai ke olahraga prestasi. Itu saja ya Mas Edo ya. Itu saya mungkin melengkapi itu tadi apa yang disampaikan oleh Coach Edo ketika memang anak saya tidak bisa jongkok. Itu ya. Itu saja mungkin. Izin nambahkan lagi, saya tertarik karena sudah masuk ke sampai ke gluteus tadi, bahasa-bahasa dewan. Ini juga kita perlu melakukan assessment terhadap anak didik atau terhadap anak kita. Tadi saya setuju sekali, beban akan berubah, tidak pada gluteus tapi pada lutut. Nah, yang berikutnya kita perhatikan adalah kecenderungan kaki. Karena ada beberapa orang sambil tahu, ada juga lutut ke tengah, ya kan? Ada juga yang sambil jongkok kakinya keluar. Nah itu juga. Jadi baiknya kalau sesuai dengan biomekanik tubuh seharusnya, lutut dari paha ke lutut semua sejajar sampai ke ujung kaki, sejajar, tapi lutut tidak melebih.
Nah, itu yang gerakan yang sempurnanya squat sebenarnya. Tapi kita tadi berprogres, kita bisa menjaga, bisa lebih hati-hati supaya sendi tidak cedera, dan kita bisa lakukan progres dari duduk dulu. Gitu aja. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih buat Ibu Dewi. Olahraga apakah yang cocok bagi siswa ABK tunanetra di masa liburan ini? Mohon pencerahannya. Wih, luar biasa. Ini jujur, ini pertama kali saya dapat pertanyaan seperti ini karena sejauh ini kan kita berinteraksinya dengan anak-anak yang mohon maaf tidak berkebutuhan khusus, jadi anak-anak yang normal. Tapi ini tertantang kita, saya dan Mas Edo berpikir keras, ya kan? Kira-kira apa sih di masa liburan ini untuk anak tunanetra? Ya, tadi disampaikan ketika berbicara komponen kebugaran jasmani, ada physical fitness ya komponen yang salah satunya ya adalah flexibility ya. Ketika memang anak untuk menjadi bugar ya, mohon maaf untuk anak berkebutuhan khusus bisa melakukan latihan dengan latihan statis atau flexibility, tidak melakukan gerak dinamis. Tapi kalaupun orang tua bisa mendampingi, silakan melakukan aktivitas gerak secara dinamis. Nah, ketika berbicara mengenai, saya minta Coach Edo memperagakan lagi nih flexibility kan, saya kerjain deh, pokoknya saya kerjain kan gitu ya. Ya kan ini kita mudah-mudahan berpahala nih Coach Edo nih, karena kita memberikan tips untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Olahraganya apa? Ya duduk manis, flexibility untuk hamstringnya. Aduh, apalagi tuh hamstring katanya kan gitu. Ya kan? Ya, flexibility yang untuk hamstring Coach, yang duduk lurus aja Coach, pegang ujung jari kaki. Nah, sekemampunya anak-anak itu atau anak tunanetra itu meraih ujung jari kakinya. Nah Coach Edo bisa sampai ujung jari kaki. Nah, apa yang terasa Coach? Ya, sambil teriak dia tuh. Oke, hamstringnya ya Coach, hamstringnya ya. Jadi yang ketarik adalah pada hamstring itu otot paha bagian belakang. Nah tuh, jadi Bu Irma tahu jadi ya, sahabat luar biasa classmate dan insan edukasi. Coach, kira-kira setelah itu, tahan dulu Coach, saya yang ngitung. Ya, pegang. Pegang pergelangan kakinya dulu. Kalau yang nggak mampu, Coach Edo sudah sangat lentur. Tetapi untuk anak kita yang memang belum mampu, kira-kira dari mana dulu Coach mulainya Coach? Kalau belum mampu, kan kita step by step ya. Kalau di My Gym Kids Workout kita namakannya scale down. Jadi kita turunkan skala. Skalanya itu kalau dia belum mampu meraih ujung jari kaki, kita mulai pelan dulu dari tulang kering. Jadi hanya duduk. Nah, cuman posisi duduknya kita bisa berprogres juga bertahap. Dari kesulitan kita naikin lagi, tingkatkan level kesulitannya menjadi duduk tegak. Tapi tetap tangannya ke tulang kering, ya kan? Nah, nanti makin hari makin berprogres, makin dibiasakan, makin nambah, lama-lama sampai meraih ujung jari kaki. Bertahap aja, dari yang biasa, begini juga bisa. Oke, Coach, tunggu dulu Coach, ntar dulu Coach, itu baru paha belakang. Oke, Coach, sekarang berdiri, misalnya berdiri untuk pinggang. Berdiri juga tadi bisa. Nah, itu boleh. Nah, bisa berdiri, bisa sampai lutut. Beberapa anak bisa melakukan ini sudah merupakan prestasi luar biasa, ya kan? Oke. Gitu. Ya, makasih Coach. Mohon maaf dikerjain sama saya, itu salah satu contoh. Mudah-mudahan ide-ide kreatif kita itu bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti Coach ya. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Ya Allah. Itu Bu Irma, kolaborasi Coach Edi dan Mbak Dewi katanya gitu. Silakan. Nah, Coach mau ngapain lagi tuh? Itu salah satu fleksibilitas. Coach, kalau untuk fleksibilitas pinggang biasanya Coach Edo apa? Pinggang itu pergerakan dari biomekanik pinggang, itu ada gerakannya sebentar, mungkin nggak kelihatan jadi saya agak naikin kamera sedikit. Nah, gerakan pinggang itu ada menyamping, ya kan, ke kiri ke kanan, ada serong ke kiri juga gerak.
pinggang juga. Nah, Aha. ini mungkin bagi beberapa orang yang tidak memiliki cukup mobility dan flexibility di pinggang, ini akan sulit melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan atau atas bawah. Nah, ini juga cara ngelatihnya kita bisa bertahap juga. Agak mundur Ya, dikit, sip. Setuju. ya kan? Mungkin kelihatan enggak ada gangguan posisi. Nah, ya kan? Jadi pinggang aja kita dari tangannya atau tolak pinggang begini juga nggak apa-apa. Ini juga mungkin kalau kita saya izin kaitkan lagi dengan tadi ya, bonding antara orang tua dengan anak gitu ya, kita mengajak dan memancing mereka. Jadi pada saat kita tolak pinggang, kita bisa tos, ya kan? Jadi anak kita di samping nih, kayak tadi videonya Mbak Dewi tadi, pinggang ke kanan, tos, jadi kan? Tos. Anak akan merasa seru karena mereka nunggu momentum tosnya juga.